disclaimer dulu bahwa saya bukan pengajar filsafat sebenarnya, saya adalah pengajar teologi, tapi saya akan membagikan apa yang saya ketahui dari apa yang sudah saya pelajari selama ini. Nah, saya melihat bahwa novel, memang tim kita tingkat 3 ini melihat bahwa novel ini bisa menjadi cara atau apa ya, bisa menjadi medium untuk merefleksikan pengalaman kita sendiri berhadapan dengan COVID-19 ini. Nah, kadang novel itu bisa berbicara banyak, bahkan hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh misalnya diskusi-diskusi yang bersifat lebih intelektual. Karena novel itu dengan ciri artistiknya bisa mengajak pembaca untuk mengimajinasikan hal-hal yang mungkin ya tidak bisa disampaikan secara terbuka. Nah, novel ini menurut saya sangat menarik, agak kering sebenarnya karena ya novel filosofis dan juga kita membaca terjemahan disampaikan dalam novel ini. Ya, dari pergulatan-pergulatan yang lebih bersifat filosofis, nanti bahkan kalau Anda melihat itu ada, ini suatu hal yang pertama sampaikan bahwa ada dua khotbah yang disampaikan ya. Nah, mohon maaf karena ternyata novel yang dibayangkan pada Anda itu halamannya itu banyak yang hilang kalau Anda cermati ya. Ada halaman-halaman yang hilang, jadi agak kesulitan untuk men-trace di halaman mana. Tapi pada cermati ada dua khotbah yang sangat penting di sana sebenarnya. Dan khotbah itu menunjukkan suatu apa ya istilahnya, ada suatu perkembangan gaya bahasa yang digunakan dan teologi yang digunakan dalam khotbah itu juga menarik. Tapi kita itu pun nanti dengan Romo Galih atau Romo Bismoko mereka akan melihat. Nah, untuk pertemuan kita ini karena kita juga tidak bisa panjang, saya juga akan secara singkat sebenarnya lebih mengintroduksir Anda terhadap novel ini dan bagaimana sebenarnya eksistensialisme. Saya kurang tahu apakah dengan Romo Hariat Moko Anda sudah sampai pada eksistensialisme, terutama pada Albert Camus ini. Tapi saya harap pun kalau materi yang kuliah Anda belum sampai di sini, kita bisa melihat ini sebagai entry untuk diskusi-diskusi berikutnya. Jadi tema yang saya angkat ini adalah tentang bersama-sama menghadapi bencana, pembacaan atas novel Sampar. Jadi ini lebih introduksi umum. Secara garis besar dapat dikatakan demikian bahwa kita mengetahui bahwa Camus itu lahir di Mondovi, atau sekarang kalau saya Google itu namanya Drian, semoga tepat penyebutannya, di Aljazair, pada tanggal 7 November 1913 dan wafat dalam usia yang relatif muda ya, 4 Januari 1960. Dan wafatnya juga agak tragis ya, karena kecelakaan, bukan karena hal yang lain. Tetapi dia itu sebenarnya menolak kalau dikategorikan sebagai kelompok eksistensialisme ya. Dia menganggap mempunyai cara tertentu dalam berfilsafat. Tapi ya oke lah, kita nggak akan masuk sangat detail, tapi bahwa para pembaca filsafat dan traktat-traktat secara umum melihat bahwa Albert Camus ini, mohon maaf saya tidak tahu bahasa Perancis sehingga pengucapan yang tepat seperti apa, dan tokoh-tokohnya juga bahasa Perancis semua. Kita bisa melihat sebenarnya tema-tema eksistensialisme sangat digulati di sini. Nah, Sampar sendiri ditulis pada tahun 1946. Di dalam beberapa literatur yang saya baca, Camus itu banyak menggali info dari tulisan dari Daniel Defoe, Journal of the Plague Year, yang ditulis tahun 1722, dan juga pengalaman Eropa menghadapi The Black Death pada tahun 1347. Dan ini suatu wabah yang besar sekali pada waktu itu. Dan kalau Anda melihat di dalam teks Sampar itu juga ada rujukan pada halaman-halaman pertama tentang wabah pes yang ada di Cina. Ya. Kalau Anda melihat pada bagian awal itu kan Ryuk atau apa itu cara bacanya itu kan dia menyebut juga tentang itu sebagai rujukan awal tentang wabah ini.
sebenarnya di sekitar ketika Camus itu kecil, masih berusia sangat muda, terjadi wabah flu Spanyol, ya, kalau Anda Google juga, pada tahun 1918 yang begitu dahsyat, yang katanya puluhan juta orang meninggal pada waktu itu. Nah, yang menarik adalah pada perkembangannya, Camus itu lebih melihat Sampar itu bukan pertama-tama tentang wabah seperti COVID-19, tetapi lebih suatu wabah yang bersifat sosial juga. Dia mengatakan bahwa Sampar itu juga menunjuk pada pengalaman dia menghadapi pendudukan dari Nazi dari Jerman. Dan bagaimana kelompok Jerman ini, Nazi ini menduduki Prancis dan Eropa, itu seperti halnya pengalaman orang di Oran itu ketika menghadapi wabah. Hanya memang para penafsir itu mengatakan bahwa penekanan Camus tentang ciri sosial dari misalnya bahwa wabah yang dibahas di sini adalah wabah sosial, yaitu Nazi, itu lebih ya penekanan yang bersifat kemudian ya. Nah, kita tahu dalam filsafat ya seorang ketika menulis karya itu hidup dari sendiri ya. Ya kita bisa tentu dimulai dari memahami pengarang itu sendiri sebagai orang yang menciptakan karya. Tapi karya itu ketika sudah keluar itu lahir, dia menjadi kehidupan sendiri. Dan tentu penekanan Camus tentang engagement, keterlibatan menghadapi Nazisme itu bisa menjadi salah satu cara untuk melihat bahwa wabah yang dibahas di sini bisa pertama memang benar adalah wabah tentang kesehatan, yang kedua juga suatu wabah yang bersifat sosial seperti halnya pendudukan Nazi Jerman. Nah, di antara dua kemungkinan ini ya karena tadi karya itu setelah dihasilkan oleh pengarang dia hidup sendiri, kita tentu mempelajari latar belakang dari pengarang itu untuk memahami bagaimana versi, tapi karya ini hidup dan bisa membantu kita untuk, saya senang istilah dari Paul Ricoeur itu ya. Karya sastra itu membuka pada kemungkinan-kemungkinan baru, penafsiran baru, pemaknaan baru. Nah, maka Sampar ini kami pilih terutama Romo Pismoko, Romo Gaya dan saya untuk bisa menjadi kaca penggala untuk memahami COVID-19. Nah, ada satu ungkapan kecil yang menarik sekali dalam novel itu yang disampaikan oleh Ryuk itu. Manusia itu bukan sekedar ide. Manusia bukan sekedar ide. Nah, tampaknya ini memang mewakili sebenarnya pergulatan dari kelompok eksistensialisme. Konsep kita tentang manusia tidak bisa lagi hanya didasari pada apa atau esensi manusia. Misalnya dari Aristoteles atau yang diteruskan oleh Thomas Aquinas bahwa animal rasional, manusia yang berpikir, itu kan mencari apa yang esensial dari manusia. Nah, itu kan juga mengatakan bahwa tentang ide tentang kemanusiaan yang seakan-akan bahwa itu akan berlaku dimanapun sama siapa saja. Nah, eksistensialisme tidak terlalu senang dengan semacam itu dan dia melihat bahwa manusia itu didefinisikan, maaf apakah kata didefinisikan itu juga tepat eksistensialis dalam bacaan saya, di dalam ketika dia menjadi ada, ketika dia menghadapi sesuatu, ketika dia menghadapi berbagai macam pergulatan kehidupan, ketika dia menjadi eksis di dalam dunia, menjadi ada di dunia ini. Jadi ada diartikan berhadapan dengan peristiwa-peristiwa langsung. Berhadapan dengan pergulatan-pergulatan langsung. Berhadapan dengan misalnya tentang kematian, tentang cinta. Ada para filsuf eksistensialisme yang fokus pada kata cinta. Dan respon terhadap itu juga bermacam-macam, seperti yang kita temukan dalam novel ini. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa manusia itu hanya ini, esensi. Manusia itu menjadi manusia justru di dalam pluralitas bentuk cara menjadi manusianya itu, cara mengada menjadi manusia yang tampaknya berbeda-beda. Jadi
kata manusia bukan sekedar ide di dalam novel itu menurut saya sangat menjadi pintu awal untuk melihat bagaimana para filsuf ini lewat karya sastra ingin mencoba memahami apa artinya menjadi manusia, terutama dalam konteks wabah seperti ini. Nah, saya mendasarkan interpretasi ini dari tulisan Solomon, ya, Facing Death Together, yang sudah diupload juga. Nanti teman-teman bisa membaca di sana. Itu salah satu saya kira penafsiran yang sangat baik, sangat menarik, dan kita bisa belajar banyak. Jadi yang saya tampilkan itu berdasarkan dari pemikiran dia. Memang ada dua tema utama yang ingin disampaikan di dalam Sampar ini, yaitu tentang kematian. Yang kedua, bahkan kematian yang menakutkan. Kematian ini tidak hanya bersifat personal, tapi kematian ini bersifat sosial, karena banyak yang mati. Namun tidak hanya tentang kematian, sebenarnya juga tentang solidaritas. Menghadapi wabah bersama-sama. Jadi ada semacam sense of solidarity di sini. Maka beberapa penafsir mengatakan kalau ingin mencari filsafat sosial dari Camus itu bisa ditemukan juga di dalam novel. Camus itu sering sekali dikaitkan dengan konsep absurditas, gitu ya. Anda juga sudah pelajari mungkin. Nah, kematian itu memang salah satu bentuk absurditas yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi Camus itu mengatakan bahwa yang berbeda misalnya dalam novel-novel yang lain, misalnya Mite Sisyphus misalnya, di sini dia sekarang mengatakan we learn to live together or perish together. Kita itu belajar hidup bersama, dan kalau akannya hancur, ya hancur bersama. Jadi ada pergulatan tadi loh, pemahaman bagaimana memahami kematian secara personal, tapi kematian kita itu terkait dengan yang lain. Karena apa? Ini masalah wabah. Beda ya kalau kematian yang lain, misalnya makan yang tidak teratur menyebabkan ya dia terus sakit-sakit kronis gitu ya, karena kolesterol tinggi, darah tinggi atau apa, itu kan agak pada pilihan hidup. Nah ini kan oke bahwa ya ini memang juga pilihan hidup, tapi pilihan hidup itu terkait dengan cara kita bersama hidup. Sehingga tanggapan kita itu tidak bisa hanya tanggapan personal. Maka yang menarik adalah bahwa kami seakan-akan mengajak kita untuk melihat bagaimana manusia menanggapi wabah, horor, dan juga kematian itu dalam tarik-menarik antara yang personal dengan yang komunal. Maka ketika Anda membaca itu, mohon Anda menikmati dan juga melihat reaksi-reaksi yang natural yang ditampilkan para tokoh di situ. Nanti kita membahas tentang ini. Ya, tadi tema pertama menghadapi kematian. Kami itu saya mengatakan bahwa ya we are condemned. Kita itu seakan-akan dikutuk. We live under a death sentence. Kita, dan Anda lihat kan progresnya kan dari bagaimana mereka menemukan tikus-tikus yang mati 1, 2, ternyata makin banyak, dan di apa ya, mohon maaf nih dalam bahasa Jawa, dibuat jejer-jejer, diurutkan sehingga panjang sekali, dan juga ada denial yang saya kira sama dengan apa yang kita alami sekarang. Dan sebenarnya tema kematian itu memang suatu tema yang sangat pokok di dalam eksistensialisme. Martin Heidegger misalnya mengatakan bahwa Dasein itu, dia tidak mengatakan manusia, tapi yang ada, being, B kecil, dibedakan dengan Sein, B besar. Itu memang adanya manusia itu being unto death. Kita itu mengada menuju pada kematian. Saya sendiri punya minat, walaupun tidak sangat ahli, tidak sangat menguasai, tapi saya punya minat besar terhadap Heidegger, terutama dalam konsep-konsepnya tentang etika, tentang kepedulian, sorge, segala macam. Tapi memang tema kematian itu menjadi suatu tema pokok dalam eksistensialisme. Nah, Heidegger juga mengatakan, dan para eksistensialis lain, kita itu menolak kadang-kadang kenyataan atau bahasa yang sangat lebih apa ya,
lebih spesifik adalah melupakan, ya. Melupakan bahwa kita itu menuju kematian dengan menyibukkan diri dalam dunia ramai. Ya. Karena manusia itu adanya, cara mengadai dunia itu mengarah pada kematian, maka dan kematian itu menakutkan, maka orang itu menyibukkan diri. Nah, problemnya di dalam epidemik itu kita tidak bisa melarikan diri. Kita terjebak di dalamnya, kita itu lockdown istilah sekarang itu ya. Sehingga sesuatu yang bisa kita lupakan dengan kesibukan, suatu hal yang kita lupakan dengan hal-hal yang lain, itu tidak bisa kita larikan lagi karena sekarang kematian itu begitu ada, nyata di depan kita. Dan itu juga dialami oleh penduduk di kota Oran itu. Sekarang kematian itu begitu nyata dan dihadapi sehingga mekanisme menolak dan melupakan itu menjadi sulit dilakukan karena itu ada di depan mata. Dan Camus sendiri adalah pembaca Heidegger. Camus sangat akrab dengan Heidegger. Dan tema kematian itu juga sangat akrab dengan kehidupan Camus sendiri. Di dalam beberapa literatur dikatakan bahwa dia itu sakit tuberkulosis parah saat kecil, ya, TBC. Ayahnya meninggal pada Perang Dunia Pertama. Dia melihat kengerian Perang Dunia Kedua, pembantaian orang Yahudi dan penjajahan Nazi. Jadi apa ya? Orang yang hidup di dalam tadi wabah yang bersifat kesehatan dan juga wabah sosial, pendudukan Nazi Jerman, kematian karena perang dunia, sehingga kematian itu begitu dekat seakan-akan dengan apa yang dia hadapi sehari-hari. Namun di dalam novel ini dikatakan juga bahwa sebenarnya yang menakutkan itu bukan per se kematian itu, karena ya pada dasarnya setelah tadi kembali kepada Heidegger, dasar itu being unto death, semua orang itu mengarah pada kematian, tetapi cara matinya itu loh yang jadi sumber kegelisahan, angsnya dari orang-orang. Tetapi dikatakan juga bahwa kematian juga menunjuk sisi lain, yaitu kehidupan. Justru ketakutan akan kematian menunjukkan bahwa ada sesuatu yang meaningful, ada sesuatu yang bermakna, yang dulu itu seakan-akan dianggap biasa, ya ini hal yang sehari-hari, sekarang menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kalau Anda misalnya ya, para frater yang biasa ya, dari konflik ke kampus naik sepeda panas-panas gitu ya. Itu mungkin setiap hari dulu Anda mengatakan, wah kuliah lagi panas. Nah, sekarang setelah kita nggak bisa keluar-keluar itu ya mungkin Anda akan merindukan hal-hal yang biasa yang dulu tidak dianggap, tidak diketahui. Hal-hal yang suatu hal yang misalnya ya Anda makan mie ayam depan FTW gitu ya. Bisa kongko-kongko di parkiran, itu kan hal-hal yang biasa, itu kan menunggu jam kuliah. Nah sekarang tidak lagi karena kita terbatas, kita sekarang berhadapan dengan ketakutan kalau keluar saya terkena penyakit, kalau bahkan hal biasa lain berjabat tangan, gitu ya. Jabat tangan itu kan biasa, tetapi yang biasa itu sekarang menjadi sesuatu yang luar biasa karena orang takut jabat tangan harus pakai hand sanitizer dulu, harus bagaimana cuci tangan harus 20 detik segala macam. Jadi justru di hadapan dengan kematian, orang menyadari ada yang hilang, ada sesuatu yang meaningful itu yang hilang. Maka sebenarnya novel ini dapat dikatakan, oke, menghadapi kematian, menghadapi bencana, tapi di sisi yang lain kalau kita melihat, itu menunjukkan pada kualitas kehidupan. Dan bagaimana perjuangan orang-orang yang di alam novel ini untuk mempertahankan dan mengusahakan kualitas kehidupan. Nah, saya tidak mau terlalu detail tentang tokoh karena nanti ada tugas ya, frater-frater ada tugas yang dikumpulkan. Nanti kalau saya secara detail menyampaikan ya nggak ada gunanya tugasnya nanti ya. Tapi oke lah, Camus itu menampilkan
tokoh-tokoh di sini itu bukan tanpa alasan. Jadi tokoh-tokoh ini adalah berbagai macam reaksi terhadap tadi kematian yang atau bencana yang begitu ada di depan mata. Dokter, nah sekali lagi nama-nama Prancis itu ya, ada Rieu, mungkin ya ini tokoh utamanya ya, walaupun dia banyak mengambil tokoh-tokoh yang lain, tapi Thoreau, ada Rambert, ada Grong, ada Romo itu Penelu gitu, dan sekali lagi perhatikan khotbahnya, dia punya 2 khotbah di situ. Nanti dalam tugas khotbah itu menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Itu menjadi, kita akan melihat bagaimana pergeseran bahasa di khotbah itu. Dan tokoh-tokoh itu punya cara tersendiri terhadap pandangan kematian. Dan mensikapi kematian itu sebagai suatu tanggung jawab terhadap tadi yang meaningful, itu yang dipertanggungjawabkan. Tadi dikatakan bahwa di dalam pembacaan berikutnya, karena Camus juga mengatakan bahwa novel ini kan juga dikatakan bahwa ini tidak yang terkait dengan pandemik, tapi juga terkait dengan penjajahan Nazi. Karena ketika terjadi penjajahan juga ada berbagai macam reaksi di sana. Sama seperti reaksi orang-orang itu ketika menghadapi bencana itu. Ada yang melawan, resistance, ya. Ada yang diam, ada yang cuek, nggak peduli, yang penting saya hidup. Bahkan mungkin ada yang mengambil keuntungan. Nah, coba lihat, apakah ini suatu hal yang berbeda dengan cara masyarakat kita menghadapi COVID-19 ini? Saya kira sama. Nah, karena penekanan pada reaksi seseorang, reaksi para tokoh terhadap kematian ini, Camus itu seakan-akan mengatakan dia mengambil dari ungkapan dari penyair Rusia, Mikhail Lermontov namanya, bahwa para tokoh itulah a hero of everyday life. Jadi para tokoh di dalam kehidupan yang sehari-hari. Ada ungkapan yang nanti saya tunjukkan bahwa apa artinya heroisme dalam hidup harian ini. Tema hidup harian itu sekali lagi tema yang sangat kuat dalam eksistensialisme selain kematian. Ya kan, kematian itu bagian dari kehidupan harian. Nah, berbeda dengan novel yang lain, misalnya Anda tahu tentang mite Sisyphus, ya. Ciri absurditas itu tidak terlalu kuat di sini. Misalnya kalau di dalam bagian lain, Camus itu menekankan tentang menerima nasib dan berjuang terus-menerus, seperti Sisyphus yang mendorong batu sampai atas turun lagi, tapi tidak pernah menyerah, sebagai amor fati misalnya, dalam bahasa yang agak Nietzschean, gitu ya, menerima nasib, gitu ya. Tapi dalam Sampar unsur itu tidak terlalu muncul, ya. Di sini lebih menekankan tentang resisten. Kita melawan, kita menghadapi, kita tidak tinggal diam. Nah, tanggapan-tanggapan ini sebenarnya bisa menjadi entry point kalau kita melihat tentang bagaimana kita memahami solidaritas sosial. Jadi para tokoh itu tidak menunggu, tapi mengusahakan sesuatu. Dan cara mengusahakan sesuatu itu dilakukan secara bersama-sama. Mereka menolak menjadi korban. Nah, penafsiran Salomon yang saya tulis di sini, this is what makes Camus an existentialist despite his denial. Ini yang membuat Camus itu seorang esensialis meskipun dia menolaknya. It is this emphasis on doing something or making life meaningful despite its futility or its consequences. Jadi penekanan pada doing something atau membuat hidup ini bermakna, meskipun ya terkesan nggak ada gunanya atau konsekuensi-konsekuensinya. Nah, itulah salah satu intuisi dasar dari eksistensialisme. Manusia itu bukan sekedar ide. Tadi dikatakan di bagian dari novel itu. Tetapi bagaimana manusia yang berbuat sesuatu, manusia yang mengambil tindakan sesuatu, meskipun tindakan-tindakan itu seakan-akan nggak ada gunanya atau membawa konsekuensi-konsekuensi yang tragis.
Maka itulah kenapa eksistensialisme itu sangat menarik sekali untuk kita dalami di masa ini, karena juga sesuai dengan mata kuliah Anda, karena persis mengajak kita untuk melihat kita ini sebenarnya menjadi manusia itu apakah sampai pada pemahaman akan adanya saya ini karena saya doing something and struggling for something. Saya mengusahakan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang meaningful. Nah, ini salah satu kutipan yang menarik sekali. Di akhir, Anda temukan di akhir bagian kedua dan ya sebelum masuk ke bagian ketiga. Ketika Rio itu bertemu dengan Rambert, ya. Dan itu mengatakan demikian. Tapi saya tetap wajib mengatakan kepada Anda, dalam hal ini tidak ada kepahlawanan. Heroisme itu. Ini adalah kejujuran yang merupakan satu-satunya cara berperang melawan sampar. Kemudian Rambert menjawab, loh apa itu kejujuran? Jujur itu ketika dalam hal ini, dalam hal saya, berarti menjalankan pekerjaan saya. Dia sebagai dokter. Dalam versi novel bahasa Inggris, kata yang dipilih adalah common decency. Suatu kepatutan umum, gitu ya. Oleh NHD ini diterjemahkan oleh sebagai kejujuran. Ya, saya tidak bisa, saya tidak tahu kalimat dalam bahasa Prancisnya, tapi ini menunjukkan bahwa tadi heroisme itu bukan melakukan suatu hal yang heroik segala macam, tapi justru menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kalau dia dokter ya menjalankan tugasnya sebaik-baiknya di hadapan epidemik itu. Itulah kepahlawanan di dalam hidup sehari-hari. Versi Camus yang diambil dari seorang penyair Rusia. Nah, sekarang kita melihat ada keterkaitan yang sama ya. Ada kesamaan yang sangat jelas antara reaksi manusia terhadap wabah ini dengan kita saat ini. Kalau kita lihat di dalam bagian awal itu kan ya tikus-tikus itu mati dan si penjaga itu kan penjaga hotel atau apartemennya si dokter itu mengatakan ini pasti karena ulah-ulah anak-anak muda ini yang mau apa ya istilahnya itu membuat hal-hal yang aneh. Ya, ada penolakan denial gitu ya. Termasuk juga ketika kota itu di lockdown, dia berpikir ya ini sebentar, gitu. Tapi ternyata jadi lama. Dan denial itu kan juga kita temukan saat ini. Kan? Ketika dulu wabah ini sampai kan mengatakan orang-orang itu sehat, orang Indonesia itu bakoh, kuat, gitu ya. Kita nggak akan terkena. Atau kalau Anda sekarang ini viral juga, orang muda itu nggak akan kena penyakit, masih ya, yang tua-tua, maka kita tetap berpesta-pesta aja gitu. Itu dalam satu video kecil dari BBC yang tentang remaja di Amerika yang tetap pergi ke pantai, tetap party. Dia mengatakan, saya nggak peduli, mau mati coronavirus nggak apa, tapi party jalan terus, pesta jalan terus. Atau denial yang lain mengatakan bahwa udara panas itu membunuh virus, gitu ya. Ternyata kita panas tapi tetap makin banyak yang terkena. Nah, sampai pada situasi di mana kita tidak bisa lari lagi, seperti penduduk kota orang ini. Nah, ketika itu muncul, mulai tanggapan-tanggapan yang sangat manusiawi. Kalau Anda cermati saat-saat ini ya, di gang-gang, di desa-desa sudah menggunakan istilah lockdown di desa-desa. RT sekian, lockdown. Bahkan ada yang karena nggak tahu bahasa Inggris, lockdown. Bukan lockdown itu karena nggak tahu bedanya, tapi itu kan reaksi-reaksi manusiawi kan. Bahkan kalau kita lihat di dalam novel itu ada seorang tokoh si Rambert kalau nggak salah itu, dia kan menemui dokter itu karena dia kan punya pacar di kota lain dan dia ketika di kota itu ditutup, dia ingin mendapatkan surat sakti dari dokter itu supaya dia bisa keluar dari kota.
Tapi dokter mengatakan tidak, saya tidak akan membuat surat itu. Jadi memang sekali lagi membaca Sampar itu bisa membaca diri kita saat ini berhadapan dengan hal-hal yang saat ini. Oke, ini pengantar umum teman-teman. Jadi saya tidak mau sangat detail karena kita masih akan mendalami lagi di nanti pertemuan kedua. Masih ada pertemuan 3, 4, nanti akan kembali lagi ke sini. Ya. Tapi untuk sekarang gimana Pak Bismo? Apakah kita mau diskusi? Saya nggak tahu ini karena waktu kita 40 menit. Mungkin apakah diskusi atau langsung menyampaikan tugas untuk minggu yang ini? Silakan Romo Bismo. Mungkin ada waktu sebentar Romo Bambang, sekitar 5 atau 6 menit untuk mahasiswa kalau ada yang ingin bertanya sesuatu. Nah, para mahasiswa kalau ingin bertanya silahkan mengacungkan tangan di. Ya, ada mode raise hand kalau nggak salah di situ ya, supaya Bismoko sebagai Romo Bismoko operatornya tahu. Silahkan kalau misalnya ada yang ingin bertanya, cari ikon apa itu ngacung atau angkat tangan. Oh ini, oke. Sebentar, bintang ya. Oke, kita beri kesempatan bintang untuk bertanya dulu. Saya tidak bisa melihat ini anunya, videonya. Ya, silakan bintang. Mau tanya apa bedanya eksistensialisme dengan fenomenologi? Karena yang saya lihat itu memang yang pertama fenomena COVID ini kan hampir sama dengan perjanjian lama, kemudian yang AIDS dan lain-lain. Tapi kenapa beberapa negara belum bisa belajar tentang sejarah ini? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan Anda tentang fenomenologi atau tentang reaksi orang yang selalu sama? Reaksi orang kan berbeda-beda, tetapi kenapa yang belum punya pengalaman ini kok enggak? Oke, ya terima kasih. Pertama tentang fenomenologi, nanti Anda akan membaca, karena saya nggak mau mengambil porsi untuk 2 minggu lagi ya, kita akan mendalami lagi bahwa bagaimana eksistensialisme, fenomenologi sebagai aliran filsafat. Ya. Itu sangat berpengaruh terhadap eksistensialisme dan dari bacaan-bacaan untuk minggu depan akan dilihat bagaimana pengaruhnya. Nah, jadi untuk tentang fenomenologi itu sendiri saya tunda 2 minggu lagi ya karena itu terkait dengan bacaan minggu depan supaya kita fokus ke sini. Tetapi tentang pertanyaan kedua, kenapa kok orang setelah sejak zaman dahulu sampai sekarang reaksinya sama? Ya karena ini sekali lagi ini kemanusiaan. Kemanusiaan dalam arti bahwa ya selama manusia itu masih manusia, ya, kita akan selalu melakukan demikian. Kalau Anda mempelajari misalnya dalam bentuk lain, Kubler-Ross itu menyampaikan tentang 5 tahap. Kalau Anda melihat ya, pernah belajar dari moral hidup ya, tentang dari denial dan anger denial sampai akhirnya acceptance. Itu kan suatu reaksi-reaksi yang sangat manusiawi ketika orang berhadapan dengan penderitaan dan penderitaan yang sangat besar yang tidak dia pikirkan. Nah, itu memang tidak bisa, kalau menurut saya, pendapat saya, itu ya, sekali lagi, eksisnya itu, ya seperti itu. Kita memang akan selalu menghadapi bencana akan dimulai dengan mungkin denial dulu. Apapun. Dan denial-nya itu, jadi kalau menurut Kubler-Ross itu tidak mungkin orang langsung kepada acceptance yang akhir, bahkan mengarahkan pada harapan, itu tidak. Jadi tahap-tahap itu saya kira tahap yang sangat manusiawi, yang sangat nyata, dan tadi mengatakan bahwa sejarah merekod bahwa ternyata reaksinya kok ya sama setiap kali ada wabah ini. Itu menunjukkan juga bahwa cara manusia itu menghadapi itu ya sangat manusiawi dalam arti bahwa terjadi penolakan, terjadi ketidakpercayaan. Kita nggak tahu apakah sudah sampai ini denial sudah, ya oke lah sudah terlewati. Nanti kan ada negosiasi atau terhadap anger segala macam itu.
kita belum melihat semacam itu. Tapi saya kira pertanyaan Anda itu menunjukkan bahwa kenapa kita tidak belajar? Ya mungkin kalau mengharapkan bahwa manusia itu menghadapi bencana dan wabah itu langsung pada sampai tingkat semacam itu, yang paling tinggi itu mungkin membutuhkan suatu lompatan yang sangat besar yang tampaknya kok saya yakin. Saya melihat bahwa kenapa ini berulang-ulang, respon semacam ini berulang-ulang, menunjukkan bahwa memang ini cara manusiawi, cara manusia coping gitu ya, untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Demikian tanggapan sementara. Oke, baik. Terima kasih Romo Bambang. Apakah ada yang lain yang mempunyai pertanyaan? Silahkan angkat tangan. Selamat. Terima kasih untuk pengantar dari mata pelajaran ini mengenai novel Sampar. Tadi pada bagian awal dari penjelasan Romo itu dijelaskan mengenai absurditas dari Albert Camus. Mengapa dijelaskan bahwa absurditas di dalam novel Sampar itu tidak begitu nampak? Padahal kalau misalnya mau dilihat dari keseluruhan novel itu, banyak usaha-usaha ataupun perjuangan-perjuangan dari beberapa kelompok itu yang sia-sia. Contohnya, dari pastor mulai dari khotbahnya, lalu akhirnya tidak ada hasil, banyak korban yang mulai berjatuhan. Kemudian, Dr. Riux bersama teman-teman itu mengumpulkan teman-teman, lalu mulai bergerak untuk mengatasi persoalan Sampar. Tapi pada akhirnya juga korban tetap berjatuhan dalam jumlah yang begitu banyak. Ya. Nah ini saya masih kurang paham kenapa sampai Albert Camus yang begitu identik dengan absurditasnya tidak begitu nampak dalam novel Sampar tersebut. Oke, demikian. Oke, jadi memang dia tidak menolak salah satu, sekali lagi ya, ini pembacaan saya dan juga beberapa literatur yang saya baca dan saya setujui bahwa dia tidak menghilangkan itu, tetapi dia ingin menunjukkan sisi yang lain, yaitu bahwa kita yang utama bukan absurditasnya, ya itu, tetapi reaksi manusia yang tidak yang tidak mau putus asa di hadapan kematian yang tak terelakkan itu. Jadi dia ingin menunjukkan diri. Salah satu kenapa demikian, karena dari beberapa tulisan itu dikatakan bahwa Camus itu kan seakan-akan ketika dia menulis Sampar ini itu kan fase setelah terjadi Nazi Jerman gitu ya. Jadi pendudukan Nazi gitu. Dan ketika pendudukan Nazi itu muncul suatu gerakan tentang pentingnya resisten. Pentingnya melawan sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat-sangat jahat, sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Karena penekanan pada berani melawan ini, maka dia agak sedikit bukan menghilangkan, tetapi kalau Anda melihat itu ada sesuatu itu ditampilkan lebih utama, yaitu tentang dia ingin menunjukkan usaha-usaha untuk menghadapinya. Mungkin, tapi ini penafsiran saya, mungkin kalau sangat terlalu kuat penekanan pada misalnya absurditas, menerima nasib, nah nanti kan agak bahaya itu. Penekanannya bisa jatuh kepada sesuatu yang fatalistik. Dan coba lihat bagaimana dia memberi komentar terhadap khotbah Romo itu yang pertama. Khotbahnya itu kan dalam bahasa teologi itu kan khotbah yang sangat fatalistik. Kenapa ada bencana ini? Bencana ini tidak mungkin kalau Anda tidak bersalah, Anda itu bukan innocent. Nah,
penekanan terlalu kuat kepada sisi ini tentang nasib, tentang absurditas, itu dikhawatirkan mungkin ya akan mengurangi derajat orang untuk mari kita melawan, mari kita menghadapi ini. Dan kan berbeda dengan misalnya mitos Sisyphus ya. Itu kan seakan-akan penderitaan itu tidak ada akhirnya. Terus orang mendorong batu itu sampai atas akan turun lagi. Tapi novel yang tidak. Novel ini wabah itu berakhir. Ya toh? Wabah ini kan berakhir. Nah, karena itu maka yang ditekankan bukan pertama-tama tentang absurditasnya, tetapi lebih tentang bagaimana seorang manusia yang eksis di dunia ini itu menunjukkan reaksi-reaksi harian sebagai bentuk tanggapan saya. Dan tanggapannya macam-macam. Ada tanggapan yang orang pengen keluar, nyogok, tanggapan, tapi juga tanggapan dokter yang mencintai pekerjaannya, tanggapan dari pastor itu yang ingin mencoba menghadapi masalah ini, dan dia kan juga tidak hanya berkhotbah, dia mendampingi korban juga. Walaupun dan akhirnya dia meninggal, tapi kan dikatakan di dalam teks itu tidak jelas dia matinya benar-benar karena sampar atau tidak. Jadi sekali lagi tidak menghilangkan, tetapi dia menunjukkan sesuatu yang lain, yaitu bahwa manusia menjadi heroik dengan melakukan tugas-tugas hariannya, tugasnya sebagai dokter, sebagai jurnalis, sebagai seorang imam. Pun kalau tugas-tugas itu berbagai macam motivasi yang ada di dalamnya. Motivasi ingin menyampaikan tentang, misalnya seorang pastor itu motivasi untuk rohani, dokter tentang kesehatan masyarakat. Jadi sekali bukan dihilangkan, tetapi bahwa porsinya itu lebih menunjukkan, kalau menurut pembacaan saya dan pembacaan beberapa teks lain, tentang tanggapan. Dan tidak lagi mengatakan bahwa ya sudah, ini kita terima, kita tidak lagi, karena kalau konsepnya semacam itu, khawatirnya adalah dalam konteks semacam ini adalah justru fatalisme yang terjadi dan bukan suatu resisten.